Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan terhormat kepada Ibu Prima Fitria Hilman PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan kimia. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kasus tugas besar yang diberikan, yaitu prediksi interaksi senyawa bahan alam sebagai inhibitor P38 alfa MAPK pada kanker. Di mana kelompok 5 ini beranggotakan saya Dinda Putri Aulia, kemudian rekan saya Livia, Anggun, dan Indah. Pertama, yaitu kasus ini dilatar belakangi oleh dari kasus kanker, yaitu kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia yang ditandai oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali, resistensi terhadap apoptosis, dan kemampuan metastasis. Salah satu jalur yang berperan penting dalam perkembangan kanker adalah MAPK, atau kepanjangannya itu Mitogen Activate Protein Kinase Signaling Pathway, yang mengatur proliferasi, diferensiasi, dan kelangsungan hidup sel. Protein P38 alfa MAPK, atau yang biasa disebut MAPK14, merupakan anggota jalur MAPK yang diketahui berperan dalam regulasi inflamasi dan respons stres seluler. Namun aktivasi abnormalnya dapat mendukung pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Oleh karena itu, P38 alfa MAPK dipilih sebagai target terapi anti kanker yang potensial dengan tersedianya struktur protein P38 alfa MAPK dengan PDB-ID-nya itu 3 GCS. Studi molekular docking dapat dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan senyawa bahan alam berikatan pada situs aktif protein tersebut dan membandingkan potensinya dengan doramapimod sebagai inhibitor referensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, adapun alasan dari P38 alfa MAPK dipilih sebagai target dokter kanker itu yang pertama karena regulasi proliferasi sel, yang mana P38 alfa MAPK ini mengatur siklus sel, diferensiasi, dan proliferasi yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali dan mendukung kelangsungan hidup sel tumor. Selanjutnya itu respon inflamasi yang mendukung kanker, kemudian juga mempengaruhi apoptosis dan survival sel, perannya dalam angiogenesis dan metastasis, kemudian struktur dinding poketnya yang jelas sehingga merupakan studi yang baik untuk molekular docking. Sedianya inhibitor acuan yang teruji itu seperti doramapimod. Next. Adapun pentingnya redocking sebelum docking ligan uji, itu redocking adalah proses penambatan kembali ligan asli yang sudah terdapat pada struktur protein hasil kristalografi ke dalam kantong ikatan atau binding site protein yang sama setelah ligan tersebut dihapus terlebih dahulu. Yang mana prosedurnya itu mengambil struktur protein dari basis data, kemudian dihapus ligan asli dari protein, dijalankan docking kembali ligan asli ke protein, dan dibandingkan posisi ligan hasil docking dengan posisi ligan pada struktur kristal. Next. Tujuannya itu adalah parameter docking, pencarian, dan fungsi scoring. Kemudian program docking mampu memprediksi mode ikatan atau binding mode secara akurat. Hasil docking ligan uji juga dapat dipercaya dan mengurangi kemungkinan diperolehnya hasil false positif atau prediksi yang tidak realistis. Dengan validasi redocking baik ini, hasil docking ligan uji menjadi lebih akurat dan juga berguna untuk analisis lebih lanjut. Next. RMSD atau root mean square deviation itu mengukur rata-rata penyimpangan posisi atom ligan hasil docking terhadap posisi ligan asli pada struktur kristalografi. Yang mana satuannya itu angstrom. Semakin kecil nilai RMSD, semakin mirip pula posisi ligan hasil docking dengan posisi ligan eksperimen. Untuk interpretasi nilainya, nilai RMSD yang kecil dari 2 angstrom itu dinilai valid, yang merupakan metode docking mampu memproduksi posisi ligan asli dengan baik. Untuk rentang 2-3 angstrom itu cukup baik, dan jika lebih dari 3 angstrom itu kurang valid karena metode atau parameter docking perlu dioptimasi. Next. Selanjutnya yaitu teori ligan senyawa uji sebagai natural produk anti kanker, di mana teori ligan menyatakan bahwa aktivitas biologis suatu senyawa, misalnya anti kanker, terjadi dari kemampuan senyawa atau ligan untuk berinteraksi secara spesifik dengan target biomolekul, reseptor, enzim, protein pada sel kanker, di mana yang membutuhkan kompleks yang stabil sehingga mengganggu fungsi target dan menghambat pertumbuhan kanker. Next. Adapun latar belakang dari teori ligan ini yaitu di mana ligan adalah atom, ion, atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas dan dapat didonasikan kepada ion logam pusat untuk membentuk ikatan koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berperan sebagai penyumbang elektron dan dapat mempengaruhi sifat serta kestabilan senyawa kompleks yang terbentuk. Next. Selanjutnya itu karakteristik ligan yang baik sebagai kandidat obat, di mana di sini yang pertama afinitas tinggi dan selektivitasnya baik, yang kedua spesifisitas ikatan, yang ketiga stabilitas kimia dan metabolitnya, yang keempat sifat farmakokinetik yang baik, yang kelima kelarutan yang memadai, yang keenam toksitas yang rendah, yang ketujuh drug liganase yang baik, di mana memenuhi aturan empiris seperti Lipinski's Rule of Five. Yang kedua memiliki keseimbangan antara lifofilisasitas dan polarisasinya. Next. Selanjutnya ada sumber bahan alam dan aktivitas biologis senyawa yang dipilih, di mana banyak ligan yang digunakan dalam kimia koordinasi dan penemuan obat diperoleh dari bahan alam seperti tumbuhan, mikroorganisme, dan produk alami laut, di mana bahan alam menjadi sumber senyawa bioaktif yang beragam struktur kimianya dan memiliki potensial besar sebagai ligan. Next. Selanjutnya, alasan senyawa dipilih sebagai kandidat inhibitor, di mana yang pertama kesesuaiannya dengan situs aktif, di mana struktur dan ukuran ligan cocok dengan situs aktif protein target sehingga berpotensi menghambat aktivitas biologisnya. Yang kedua, interaksi yang stabil. Yang ketiga, sifat fisikokimia yang mendukung. Yang keempat, didukung oleh studi sebelumnya. Next. Selanjutnya itu pemilihan struktur protein dari PDB. PDB-ID digunakan itu 3 GCS. Metode penggunaan struktur yang digunakan itu X-ray diffraction. Resolusi strukturnya 2,10 Armstrong. Terdapat native ligand itu membentuk kompleks dengan sorafenib. Next.
Alasan struktur dipilih untuk docking yang pertama, resolusi 2,10 angstrom menandakan bahwa posisi koordinat atom pada struktur protein ini sangat jelas dan akurat, sehingga meminimalkan error pada saat prediksi interaksi ligand reseptor. Yang kedua, keberadaan suara VNF di sisi aktif protein diperlukan untuk proses docking. Yang ketiga, kesesuaian konformasi spesifik. Next. Selanjutnya, dokumentasi pada saat proses molekular docking. Yang pertama, pencarian protein di PDB. Gambar ini menunjukkan hasil pencarian protein target yaitu 3GCS di PDB untuk mendapatkan struktur dari protein dalam format PDB. Next. Selanjutnya, itu persiapan protein. Gambar ini menunjukkan struktur 3 dimensi protein target dalam bentuk kartun berwarna hijau di aplikasi PyMol. Next. Selanjutnya, itu penentuan binding set atau grid box itu binding set ditentukan berdasarkan posisi native ligand pada struktur kristal 3GCS. Grid box diposisikan tepat pada kantong pengikatan native ligand sehingga senyawa uji dievaluasi pada lokasi yang sama dengan nilai X16, Y17, dan Z16. Next. Yang keempat, proses docking. Docking dilakukan menggunakan autodock fina sehingga didapatkan nilai binding affinity dari hasil docking. Next. Selanjutnya itu analisis interaksi 3GCS sinamaldehid. Terdapat satu ikatan hidrogen dengan jarak hidrogen 2,98 angstrom dan berinteraksi secara hidrofobik dengan 7 residu asam amino. Terdapat interaksi p-alkyl dan interaksi pp stacking. Next. Selanjutnya, interaksi 3GCS DORA-PIMOT itu terbentuk ikatan hidrogen krusial di area hinge region dengan residu SER293. Jangkauan kontak hidrofobik yang sangat masif di daerah pocket protein. Residu hidrofobik yang terlihat jauh lebih banyak meliputi area penambat hingga ke area hidrofobik pocket 2. Terdapat interaksi p-alkyl dan interaksi pp. Next. Selanjutnya nilai binding affinity di mana hasil molekular docking menunjukkan bahwa sinamaldehid memiliki nilai binding affinity yang lebih rendah, yaitu minus 7,1 kCl per mol dibandingkan DORA-PIMOT yang min 6,7, sehingga menunjukkan interaksi yang lebih kuat dan stabil dengan protein target. Oleh karena itu, sinamaldehid berpotensi sebagai kandidat inhibitor yang baik meskipun masih diperlakukan analisis dan pengujian lebih lanjut. Next. Ini merupakan pose terbaik dari docking terbaik di mana pose yang pertama yaitu sinamaldehid dan yang kedua yaitu DORA-PIMOT. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan perbandingan docking di mana perbandingan binding affinity yang pertama, senyawa bahan akan menghasilkan nilai binding affinity terbaik sebesar minus 7,1 kCl per mol, sedangkan navigatif ligandnya menunjukkan nilai terbaik minus 6,7 kCl per mol. Yang kedua, nilai yang lebih negatif mencerminkan interaksi yang lebih kuat dan stabil antara ligand dan reseptor. Yang kedua, yaitu perbandingan validasi docking. Yang ketiga, visualisasi molekular docking. Yang keempat, potensial sebagai inhibitor kompetitif. Di mana yang pertama itu binding site yang sama, yang kedua affinity lebih tinggi, yang ketiga konsistensi pose, yang keempat inhibisi kompetitif. Next. Selanjutnya yaitu lokasi pengikatan ligand di mana pada bulatan yang warna hitam ligand terbenam di dalam rongga protein atau bukan di permukaan luar dari protein tersebut di mana ligand menempati posisi yang sama dengan ATP alami mengalami pengikatan ATP sehingga menghambat aktivitas kinase P38 alfa MAPK. Next. Yang selanjutnya yaitu ligand menempati binding pocket yang sama, di mana karenanya ini merupakan hasil redocking navigasi ligand yang terbukti kembali menempati pocket yang sama dengan posisi kristalografinya. Di mana hal ini dikonfirmasikan oleh nilai RMSD yaitu 0,166 Armstrong, sangat kecil, sangat kecil dari 2 Armstrong yang berarti posisi hasil docking hampir identik dengan posisi asli dalam struktur kristal. Next. Residu-residu pada active site yang terletak pada lobus end terminal P38 alfa MAPK itu ada metionin, kemudian trypsin, lisin, glutamin, asparagin, dan hisnidin, yang mana fungsinya itu metionin seperti untuk ikatan hidrogen di hinge region, kemudian trypsin untuk gatekeeper menentukan selektivitas, lisin untuk interaksi dengan gugus fosfat, glutamin itu merupakan pasangan ionik dengan lisin, kemudian asparagin merupakan bagian motif untuk katalitik, dan hisnidin itu stabilisasi ligand di hing. Residu-residu ini bekerja secara sinergis untuk mengikat ligand di ATP dan binding pocket yang berperan penting dalam aktivitas katalitik serta selektivitas pada P38 alfa MAPK ini. Kemudian juga terdapat ikatan-ikatan seperti ikatan hidrogen, pasangan ionik, lalu ikatan elektrostatik, dan interaksi katalitik. Yang mana interaksi-interaksi dan kesamaan residu yang terlibat antara sinamaldehid dan DORA-PIMOT ini mengindikasikan bahwa sinamaldehid berpotensi menghambat protein target melalui mekanisme pengikatan yang serupa, meskipun dengan jumlah interaksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan ligand referensinya. Next. Selanjutnya itu keterbatasan molekular docking, di mana molekular docking ini memiliki tiga keterbatasan utama. Yang pertama yaitu docking hanya berupa prediksi komputasional sehingga hasilnya belum tentu sama dengan kondisi biologis sebenarnya. Kedua, docking umumnya menganggap protein bersikap kaku, padahal protein dalam tubuh sangat dinamis dan dapat berubah bentuk saat berinteraksi dengan ligand. Ketiga, hasil docking harus divalidasi melalui uji eksperimental atau simulasi molekular dinamik untuk memastikan bahwa interaksi yang diprediksi benar-benar stabil dan relevan secara biologis.
yaitu kesimpulan dari studi molekuler docking senyawa sinamaldehid terhadap protein P38-alfa-MAPK. Secara keseluruhan, hasil molekuler dockingnya menunjukkan bahwa sinamaldehid memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor P38-alfa-MAPK karena memiliki binding affinity yang cukup baik, yaitu minus 6,7 kilokalori per mol, mendekati ligan alami dan lebih rendah dibandingkan inhibitor referensi doramapimod. Namun, hasil docking masih berupa prediksi komputasional sehingga belum dapat membuktikan aktivitas biologis secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan simulasi molekuler dinamik serta pengujian in vitro dan in vivo untuk memvalidasi potensi sinamaldehid sebagai inhibitor P38-alfa-MAPK. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.